Buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Ini 7 episode berapa? 7 episode. Cuma nanti ini bisa dipotong-potong banget. Sampai malam kali ini. Kolbun semuanya. Kolbun. Kolbun dipahami orang kebanyakan. Diulangin. Ada dua. Ada dua. Kolbun dipahami oleh orang kebanyakan ada berapa? Dua. Satu mengatakan jantung, satu mengatakan lever. Hati. Tidak salah. Tidak salah. Dengarkan. Kolbun, kita ingat hadis mengatakan, ada hadis mengatakan, kalau ada segumpal daging dalam tubuhmu, maka wahya kolbun. Perhatikan nih, ada beberapa pernyataan hadis yang ini. Kalau baik, kolbun itu baik semuanya enggak? Nah, kalau rusak semuanya. Terus ada lagi persamaan kolbun tuh, namanya sholat. Apa? Sholat benar semua kelakuan. Terus salah sholat, salah semua kelakuan. Dua. Yang ketiga, apabila perempuannya benar semua di negeri. Perempuannya salah semua negeri. Betul? Pernah dengar nggak? Yang keempat, ulama. Ulamanya benar semua kelakuan. Ulamanya salah semua kelakuan. Bayangkan, kolbun sebagai perwakilan dalam diri kita nyebar deh. Ya. Tuh 2, 3, 7 ya. Jadi kolbun tanggal pertama orang menyatakannya apa? Jantung. Apa namanya? Jantung dan lever. Perhatikan nih. Ini kita tidak salahin. Segumpal itu tangan semua, tangan. Begini. Semua tangan kanan, diulangin. Ini gambaran besar jantung kau. Jantungmu pada masing-masing segempal ini dia. Dalam kenyataannya, jantung itu yang berdetak duluan, pikiran bekerja. Jadi semua dalam tubuh kita ini, jantung itu dikasih rutung. Seperti, kalau istilah Bang Rama, listrik itu masuk, maka stop kontaknya ada di jantung. Tangan, lepek. Besar gini. Sebesar tangan kanan gini. Inilah yang ada namanya lever. Apa namanya? Di sebelah kanan lever, diartikan hati. Sedangkan jantung, sebelah sini. Coba, you are my heart. Lagi, you are my heart. Kata-kata you are my heart, ini diartikan apa? Kau adalah jantung hatiku. Apa? Jantung hatiku. Kata-kata jantung hati digabung nggak? Kau adalah jantung hatiku. Aduh, nggak paham nggak apa-apa. Pokoknya Abi ketawa aja. Ya kan? Jadi jantung dan hati itu pertama kali terjemahan dari kolbun di tanggal 1. Bukan salah, tapi lihat. Kerja jantung. Apa? Kerja jantung, kerja lever. Kerja jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan memberi cek oksigen. Jadi kalau nggak ada darah, kau nggak bisa berapa-apa tuh. Namanya apa? Kalau udah kesemutan. Kesemutan. Apa namanya? Kekurangan darah, ketimpa dia, darah nggak masuk. Tersumbat. Ya kan? Maka perlu digerakkan lagi supaya jantung mengantarkannya. Sedangkan ini menyaring makanan. Apa guna lever? Menyaring makanan untuk diantarkan ke otak, yang diantarkan glukosa gula dan oksigen ke otak. Terutama ke otak, kecil otak. Nasib. Apa itu amai hat? Kau ada jantung hatiku. Di jantung dan hati digabung. Pernyataan itu sebenarnya pernyataan kolbun. Menyaring makanan ke seluruh, terutama ini ya, ke otak. Karena otaklah yang mengatur sendi. Jadi terjemahan pertama, diulangin. Siapakah yang punya kolbun? Yang orangnya selalu mengutamakan membuat kerja jantung bagus dan kerja lever bagus. Jadi kalau ada kita yang menghambat
menyampaikan makanan, ya kan? Menyaring makanan, berarti kita bukan kolbun, ngerti nggak? Tahap pertama saja kolbun itu diri kau adalah orang yang punya jantung, punya lever. Cerminan jantung dan lever ini kau refleksikan dalam pengalaman sehari-hari. Kau ada jantung hatiku. Kalau sudah jantung hatiku apanya? Artinya apa? Semua terpompa. Asal ada Bang Dani terpompa jiwaku. Kau punya jantung, kau punya kolbun. Apa asal dia berbicara punya saringan kata-katanya. Lihat Rasulullah bicara berhati-hati nggak? Rasulullah setiap kata berisi nggak? Setiap keluar isi ini nggak? Bicaranya emas, diamnya emas. Diulangin? Diam Rasulullah adalah emas, apalagi bicaranya. Kalau kita terbalik, bisa dibilang mengerikan, ya kan? Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu, membuat terpompa jiwa orang, semangat orang untuk bergerak kepada Allah, bergerak jiwanya, dan tersaring yang kau sampaikan saringan-saringan, makanan-makanan lezat, maka kau telah menjadi kolbunnya semesta. Nah, itu tahap pertama nih. Ada 7 judulnya. Tahap pertama. Jelas? Jadi kalau ada kau membuat orang susah, ada kau, dia-dialah gitu, semuanya. Sempit jantung orang, kau telah membunuh orang. Ada ayatnya tuh. Wa man qatala. Kalau ada kau membunuh, kau sama dengan membunuh orang lain. Ya kan? Menyakiti hati orang lain, berarti kau membuat sempit jantung orang lain. Kalau ada penyakit jantung, berarti buat semangat dia. Penyakit lever, buat. Lever tuh kalau udah kuning dia, apanya kuning, kekurangan tuh. Ya kan? Makanan. Ini sangat bekerja sama. Jadi, kolbun, terjemahan pertama adalah bagaimana kau memberikan semangat agar kau menjadi kolbun semesta dan menyaring setiap yang ada. Asal kau bicara, kau saring ABC, kau sampaikan. Orang lain pun makan pun lezat, energi. Maka kau adalah kolbun semesta. Jelas. Di sini ada pertanyaan? Sudah? Ini baru tahap pertama. Kolbun, dia adalah konteks keeper. Apa namanya? Di kolbun. Ini. Kof, kolbun. Namanya adalah konteks keeper. Ulangin. Ini kajian dasar tapi sampai lupa kan. Konteks keeper. Coba. Konteks keeper. Ingat keeper, ingat apa? Ronaldo. Jadi keeper itu adalah menjaga jangan sampai jebol, gitu gak? Siapa decision yang namanya konteks keeper itu adalah kolbun kita. Jangan sampai serangan-serangan itu jebol. Dia pertahanan yang terakhir. Kalau sudah kolbun itu kalah, berat dia. Jadi konteks keeper, bagaimana keeper ini menjaga konteks. Tiba-tiba ngomong, bicaranya nggak enak, dia langsung keluar. Takut dia jebol. Perkataan ini udah suuzon, buruk sangka, gibah nih, ada 5 orang berbicara, dia langsung keluar. Ngerti nggak? Takut dia jebol hatinya, paham nggak? Kalau kau ngikutin perkataan gibah orang lain itu kau masuk, maka jebollah kau. Jadi kau harusnya kan kau menjaga konteks, menjaga isi. Kau harus waspada itu kolbunnya. Ah, ini nampaknya aku bisa jebol nih. Keluar kau. Maaf Pak ya, saya mau keluar dulu sebentar. Kau nggak suka itu perkataan. Nah, ada ayatnya tuh. Berapa itu? Apabila kau bersama dengan orang-orang tuh, termasuklah kalian di dalamnya. Bersama orang-orang yang maksiat. Ya kan? Gitu deh. Sampai sini ada konteks keepernya. Nah, konteks keeper ini menjaga keutuhan komunikasi. Ya kan, keutuhan komunikasi. Buang. Aduh. Nah, mari. Mana kau punya? Jadi konteks keeper ini. Nah, sekali lagi, jantung dan lever ini adalah komponen yang penting dalam tubuh kita ini yang sangat memberi arti bagi kolbun. Terjemahan kolbun, jantung dan lever secara sederhana. Apa yang kita cerminkan? Cerminkanlah menjadi orang yang menyebarkan darah, menyebarkan semangat ke orang lain dalam tegaknya agama Allah, dan saring, kau saring yang mana membuat energi, yang membuat oksigen orang kuat. Nah, gitu dia. Ya. Terus, kenapa kok begitu hebatnya? Karena kau adalah konteks keeper. Keluarlah ayat yang bernama surat
2 ayat 96. Berapa? Tidak, yang kotor lagi sini. Surat 2 ayat 96. 2 ayat 96 ini bunyikan ayatnya. Kul man kana dua lebih jelas. Di sini ada apa? Di sini ada Al-Qur'an. Al-Qur'an lah yang membuat qalb ini kuat menjadi context keeper kepada kenapa kok dia sebagai penjaga? Karena Allah memberikan wahyu, Allah mengantarkan wahyu yang bernama Al-Qur'an kepada qalbun. Jelas? Jadi ini dia konteks keeper. Inilah yang berjalan semua. Semua orang, mau kafir, mau apa, semua sama. Ya, tidak ada istilah ini Allah adil nih. Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Qalu bala. Betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah kepada panca indera. Benar, bala. Kepada otak, kepada hati. Semuanya sudah kita saksikan. Benar. Nah, konteks keepernya dikasih alat untuk menerjemahkan. Nah, konteks keeper. Kenapa? Karena dia adalah interpreter, penterjemah, interpreter untuk menerjemah diri dan lingkungan. Jadi sikap semua kelakuan diinterpreter oleh si konteks keeper yang bernama qalbun. Bacakan ayatnya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika min la yusaddiqu lima baina yadayhi. Nah, sekarang apa lagi apanya temannya? Surat berapa? 26. Asy-Syu'ara. Ruhul Amin yang mengkasihkan, coba. Nazal Ruhul. Apa ayatnya dari awal? Ada 5 ayat tuh. Siapa tadi? Ya, baca dari awal. Baca terus, ada 5 itu. Ulangin. 26. Ada 5 ayat. Baca kau, baca belum? Dari inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Ya, sampai situ tuh. Berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 ayat. Baca ya. Inna fi dzalika. Baca. Baca lu ya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka tidak beriman. Ini adalah ayat yang berjalan 24 jam dalam diri kita, tapi banyak tidak mengimaninya. Terus. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus. Aziz dan Rahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi artinya seluruh manusia. Tidak terkecuali Rabbil Alamin, sejak dari Nabi Adam sampai kita habis sama semuanya. Terus. Yang diturunkan Ruhul Amin, terus. Nah, terus. Ya. Dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh Al-Qur'an itu dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Jadi ala qalbika itu untuk kau menjadi peringatan munzirin, memberikan nazir, menjadi nazir dengan bahasa Arab, Arabiyyin mubin. Nah, di qalb ini asli ya, dia maunya yang nyata, yang mubin, yang Arabi, yang asli. Jadi apa tadi qalb? Apa tuh qalb? Tahap pertamanya ini. Terus tahap keduanya adalah context keeper, karena dia adalah interpreter, penterjemah untuk menerjemahkan diri dan lingkungan. Jadi apapun reaksi yang kau apakan adalah si context keeper ini. Nah, jangan sampai lepas. Konteks apa nilai? Konteks apa yang dibicarakan tuh keepernya. Jadi dia tahu benar ini benar dan salah. Dia tahu benar purkon di situ. Dia tahu benar ini baik dan buruk, benar dan salah. Ya kan, yang hak maupun yang batil. Gitu dia. Oke?
Nah, di sini mulai ada balok, cret. Ya kan? Nah, ini namanya pikiran, ini namanya mata, namanya telinga. Nah, itu dia. Gitu ya. Sudah? Jadi informasi yang pertama masuk itu kalau ini apa? Dari telinga kita ini. Baru ke mata, baru ke afidah, baru ke qalb. Nah, itu urutan informasi kita. Jadi kalau kita mendengar hal yang buruk, maka kalau tidak ada yang tersaring di dalamnya, saringan itu tak ada, maka qalb menjadi jebol dia. Ngerti nggak? Nah, jadi akhirnya menjadi fi qulubihim marad. Di tahap konteks kipernya harus handal untuk bisa menjaga. Kenapa? Kalau dia sudah masuk Quran, kolbunnya ada Quran, maka dia bisa menerjemahkan ini salah ini tidak. Nah, kenapa jebol kita? Karena Quran kita nggak ada. Karena Qurannya mahjuro. Kalau Quran mahjuro itu bahasa lain daripada Quran yang sudah dimakan oleh Hawa. Oke, tahapan ini ada, arti ada ini yang bertanya. Inilah yang mau kita terjemahkan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Qalbunnya utuh nih. Qalbun. Inna fi dzalika la dzikra liman kana qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Yang menyaksikan. Nah, gitu ya. Di dalam bahasa telinga kita, mata, pikiran. Sumasawah wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Untuk sampai kepada qalbun. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau Quran di dalam qalb kita ini tidak ada Quran, maka jebollah dia. Apa tandanya? Suntuk, nggak apa, emosi nggak terkendali, semua keadaan diri kita nggak jalan gitu. Nah, kalau qalbun di tahap pertama ini, engkau menjadi orang yang bisa menerjemahkan dalam hidupan sehari-hari, membuat semangat orang bahwa kau semangat terhadap ayat-ayat Allah, kau mendapat saringan yang kau beli. Jadi kau makan apa yang kau makan dari matamu, apa yang kau makan dari telingamu. Kalau mulut kan ngunyah nih. Apa yang kau kunyah di matamu, apa yang kau kunyah di telingamu, apa yang kau kunyah di hidungmu, apa yang kau kunyah di kulitmu, apa yang kau kunyah di pikiranmu. Bahasa lain daripada mulut itu kan ngunyah. Nah, yang kau kunyah mata itu apa? Apa yang sudah kau telan, telan jadi makan jadi energi, apa yang di mata kau. Yang keluar suuzon, ya ketiga. Nah, berarti kolbunnya kena serang. Habis dia. Jadi dia adalah manusia yang tidak punya kolbun. Jadi perkataan ini sesungguhnya pada demikian itu ada orang yang tidak punya kolbun. Ada orang yang punya hati. Tandanya apa? Dia mau menemukan sam'anya, mau mendengarkan telinganya. Al-qatulaki. Dia mau mempertemukan suara telinganya, suara matanya. Nah, gitu. Ya. Hubungan interpreter penerjemah maksudnya apa, Mi? Kalau kau sama sudah sebenarnya coba ulang. Kau tak tahu interpreter ya. Kalau perlu interpreter nggak kau? Apa arti tadi? Ngerti nggak? Kalau kau nggak interpreter nggak tahu, bisa jadi kau adalah mengata-ngatain orang. Kau cari interpreter supaya nggak jebol kolbun kau. Nah, kolbun punya interpreter. Kolbun itu adalah interpreter. Jadi kalau kau interpreternya tidak mempelajari, interpreter itu belajar dari Quran. Jadi kalau Quran kau sebagai bukunya nggak kau pelajari, buku interpreter Quran. Buku apa? Interpreter itu adalah Quran. Kau dapatkan polanya apa semua bisa menginterpreter. Kau bisa mengetahui muka orang begini, muka begini, maksudnya apa, mengasih duit itu apa, ini masih duit itu apa. Jadi nggak jebol. Lihat para alim ulama dikasih sogok nih 14 Februari nih ada sogok 1M sogok ini semuanya. Kolbunnya kuat. No. Mau kau kasih berapapun no. Yang barusan ini apa dipecat, dikasih alfa, diiming-imingan alfa, dikasih sekian M, no kata dia. Kenapa? Enggak jebol. Dia punya konteks kiper karena dia punya Quran. Sekarang kita cek. Kalau gitu banyak enggak ulama yang enggak punya Quran? Banyak enggak? Banyak, artinya jebol, dikasih ambil dia, dikasih ambil dia. Ngerti enggak? Jebol kolbunnya. Karena kolbun ini tahu yang benar mana yang hak. Konteks kipernya. Ini untuk apa nih? Dia menerjemahkan. Jadi interpreter ini hak enggak duit ini? Ini betul enggak Pak nih?
Ini untuk apa ini? Kemana nih? Kenapa nggak dari dulu udah ngasih? Kok baru dekat kampanye baru ngasih? Ah, ini betul-betul menjebolkan konteks kiperku. Kiperku kan jebol nanti ini. Karena nggak bisa membaca interpreter. Dia baca alat interpreter dalam tubuh dia. Kolbun itu membaca ayat-ayat, membaca tanda alam. Nah, gitu dia. Bagaimana cara interpreter ini? Ada 3. Ada berapa? Nih konteks kiper interpreternya 4153. Bacakan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Awalam yakfi bi rabbihim annahu ala kulli syai'in syahid. Buka 4153. Fusilat, kanan kiri. Di interpreter. Nah, inilah yang jebol. Jadi ketika konteks kiper udah oke, harus ada interpreter menerjemahkan qalb ini. Bagaimana caranya? Kata Allah pasal 53. Bacakan. Sanurihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, ada 3. Ada berapa? Semuanya afak. Kau terjemahkan di luar dirimu namanya afak. Semuanya. Di luar dirimu ada manusia, ada binatang. Di luar diri kau, bapak, ibu, nenek, apa semua, pasanganmu. Di luar dirimu, namanya apa? Afak. Dan dalam dirimu, ampus dirimu. Kau punya mata, kau punya semua di luar. Jadi diri dan ayat ini. Jadi kau menginterpretasikan, menerjemahkan apa kemauan kolbun karena Allah itu dari apa yang dilihat oleh Allah, tanda-tanda ini. Ya kan? Tanda-tandanya. Terus sama dirimu. Yang ketiga apa? Sampai ketemu yang benar, yang hak. Gitu dia. Yang ketiga adalah Quran. Yang ketiga itu adalah pertama apa tadi? Afak, di luar diri, mikro makro. Terus yang kedua, anfus diri kita. Yang ketiga, Al-Quran. Allah lah katakan. Sekarang kita cek supaya tepat. Dirimu punya mata. Di afak ada apa? Yang lain diam. Diri kau punya mata nih, kau punya mata. Di luar diri kau punya apa? Orang tua. Diulangin. Kau punya mata. Apa antena mata? Gunanya mata untuk apa? Kelihatan. Ulangi lagi. Mata memerlukan apa di luar? Memerlukan cahaya. Juga lagi ya. Diri kita mata. Nama diri kita apa? Nama diri kita apa? Nama diri kita apa? Ulangi. Nama diri kita apa? Anfus. Si anfus tadi perwakilannya apa tadi? Mata. Ulangi. Nama diri kita apa? Kalau diri kita di mata, anfusnya si mata, anfus itu diri ada mata, maka afaknya apa yang diperlukan oleh mata? Cahaya. Sampai ketemu. Hatta yatabayyana annahul haq. Ketemulah ini mata dengan cahaya, namanya apa? Yang lain diam. Lihat, penglihatan. Tinggi kali kaji kau. Jangan diam. Melihat. Diulangin. Mata dengan cahaya, namanya apa? Melihat. Binatang melihat juga enggak? Nah, paham enggak? Belum hak itu. Belum hak karena mata punya mata juga. Si mata si binatang dengan cahaya ngelihat juga, ngerti enggak? Namanya melihat. Mata sama cahaya. Apa namanya? Melihat. Nah, supaya kita ketemu yang hak, namanya apa? Penglihatan. Penglihatan itu adalah kau mengerti apa yang kau lihat. Itu namanya kau bersama dengan kolbun. Menginterpreter, konteks keeper. Sanurim ayatina, interpreternya. Kau tak bisa lihat, ada mata, ada duit. Ngerti gak? Ada apa? Mata, ada duit. Jadi kau ngambil, jadi koruptor. Itulah yang merusak diri kau sendiri. Kha'inatul a'yun. Ada mata, ada duit. Ya kan? Mata ngelihat duit. Kau buat kemana nih? Apa maksud duit ini? Untuk apa ini? Kalau dia halalan thayyibah untuk bangun masjid, untuk bangun apa? Ya ngasih yatim piatu dan seterusnya. Itu betul. Matanya qurrata a'yun. Apalagi sekarang ini sedang apa? Sedang apa namanya ini? Pemilihan presiden. 14 Februari. Nah, kita ngelihat duit. Dengan Pak Sogokan ini. Nah, kalau kita tidak punya konteks keeper, tidak bisa menerjemahkan, maka kita ngambil di mata kita mata serakah. Namanya balhum adol, mata binatang. Paham nggak? Malah lebih sesat lagi. Jelas? Terpantau tadi ini? Keluarlah ayat tadi ini. Nanti ya.
Kau punya telinga. Di afak punya apa? Suara. Telinga sama suara namanya apa? Mendengar. Nah, makhluk lain juga mendengar nggak? Maka harus kau temukan yang hak, yang namanya pendengaran. Pendengaran adalah kau mengerti apa yang kau dengar untuk kau memahami hidup ini. Itu namanya ya sanurihim hatta yatabayanu annahul haq. Aduh, bagus sekali kau ini. Habis? Ada pertanyaan? Hanya kreatif otaknya. Kenapa nggak kreatif? Jangan habit karena nggak bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Tanya sesuatu yang memang kau melatih otakmu, ya kan? Jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh si laki-laki. Jangan kau sembelih si laki-laki. Jangan kau hidupkan si perempuan. Ya. Menghidupkan perempuan itu Fir'aun tugasnya apa? Mematikan potensi pikiran dan menghidupkan potensi perasaan. Mematikan potensi berpikir dan menghidupkan potensi hawa. Sudah. Habis? Sanurihim ayatina. Nah, ini konteks kipernya. Ulang lagi ya. Qalbun di tahap pertama, qalbun di tahap kedua. Nah, konteks kipernya dia menjadi interpreter di 4153 dan kita harus tahu bahwa keberadaan diri kita ada 3. Kita alam semesta, kita dan afak dan Allah. Di setiap kau lihat ada Allah. Setiap kau dengar ada Allah. Sebab yang kau lihat, yang kau dengar kan di afak. Kau temukan nggak hak? Yang bisa bertemu dengan hak itu adalah kolbun. Kolbun itu kenapa bisa bertemu? Karena ada isi Quran. Kalau Quran dalam kolbun nggak ada Quran, maka dia tidak tahu yang benar. Tidak tahu yang benar dia. Sama aja. Apakah ini bisa diterjemahkan oleh orang lain? Bisa. Sampaikah ke Allah? Nggak sampai. Nah, karena telah mematikan potensi kolb pada akhirnya. Kenapa? Karena nggak masukkan Quran di dalam. Terus? Yang pikiran, hati, telinga. Masih ngerti? Bagus. Begitu kau dengar, begitu kau lihat, tahap-tahap ini cepat bukan main. Nanti tahap ketiganya malah namanya decision. Apa namanya? 1, 2, 3 decision. Kau memutuskan begini, langsung, balik sana, tangan kau begini. Itu kecepatannya 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Jadi bukan aku nanti menentukanlah, aku pakai sarung ini, ada jedah. Nggak ada. Saking cepatnya dia, kecepatan memutuskan tentang apa yang kau inginkan. Berapa tahun? 50.000 tahun, 70/4. Buka. Jadi telinga dan mata ini dibuat dalam bahasa linear, bahasa yang mudah, tahap demi tahap. Kau dengar, kau lihat. Ya kan? Coba dipetakan. Diam, perhatikan, tanyakan. Kenapa? Kita harus petakan diri kita. Diam, kenapa kau diam? Karena kau punya telinga. Perhatikan, karena kau punya mata. Tanyakan, karena kau takan. Tanyakan, karena kau punya pikiran. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka semua ruh Allah itu harus kau dengar lebih awal. Ruh Allah itu kau dengar suara hatinya karena ada nilai kolbun di sana. Ini sebenarnya nyatu ya, dibuat begini nyatu semua ini. Dipecah, ngerti gak? Dipecah. Nah, kecepatannya untuk memutuskan kolbun itu kau ngangguk kau gitu kan. Nah, itu kan. Kau bergeser begitu. Kembang kempis kau punya hidung. Ya, kau ketawa gitu. Ya kan? Kau ngotot begitu. Kecepatannya berapa? 50.000 tahun, Bang. Jadi bukan lagi dia sangat tipis dia. Seperti gak ada lagi kau punya keputusan. Tidak. Saking cepatnya kolbun. Takbir. Nah, di slow motion kan tadi, kalau kau memutuskan sesuatu, gitu. Baca. Artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi perhatikan ya. Dalam pengalaman sehari-hari untuk apa tuh gunanya? Tadi satu tuh. Dalam pengalaman sehari-hari 50.000 tahun tuh gunanya apa? Berdoa, diulangin. Kan hanya 1 menit. Bisa masuk semuanya nggak? Bisa masuk nggak semua doa? 1 menit. Lama nggak 1 menit? Lama nggak? Kalau gempa 1 menit hancur nggak? Gempa itu paling berapa?
hitungannya 10 7 tuh. Wah, udah buat benar kalau sampai 1 menit hancur udah. Babak belur nih dunia. Lama nggak 1 menit? Hah? Lama nggak? Lama sekali. Sekarang kau perhatikan. Antara 2 khutbah, diulangin. Itu mustajab doamu diterima dahsyat bukan main. Gimana banyak kali. Masukkan kecepatan 5.000 tahun. Orang tuaku, kawan. Semua kau dapatkan doa itu. Iya kenapa? Enggak sampai tuh dia duduk lagi itu. Ah, masukkanlah kecepatan doa itu. Jadi kegunaan itu yang 50.000 tahun itu adalah doa. Salah satunya dalam kesempitan doa itu bisa besar kemauan kau yang banyak tadi. Aku dengar kata Allah. Dahsyat kan? Jadi karena ada itu, kalau nggak dapat kita, nggak bisa. Permintaan kita banyak, masuk tuh semuanya. Masuk nggak semua? Masuk semua itu kemauan kau. Yang mau nikah, mau apa, mau ini, kinsu. Masuk semua itu. Habis langsung, ya Allah, mikromakus. Begitu doa. Dia aja tapi pikiran itu kerja. Minta semuanya. Masuk. Kecepatan super hebat. Kecepatan buruk itu 50.000 tahun itulah maksudnya. Dahsyatnya bukan main. Begitu dong. Di telinga, mata, pikiran ini jangan kau pikir dengar. Pikir. Cepat bukan main kecepatan. Tutup, mata tutup. Cepat tutup. Buka. Cepat. Ceritakan, tutup lagi. Ceritakan. Tutup. Ceritakan, tutup. Ceritakan, tutup. Tutup. Apa yang kau lihat? Ceritakan dalam mata kau tutup. Banyak enggak? Hah? Wah, belum paham. Terus. Ceritakan dalam keadaan melek kau tadi. Apa yang kau lihat? Wah, ada berapa orang anak pelajar semuanya pakai hitam semuanya, begini semuanya, ada selat, ada ini semuanya, ada orang begini. Banyak kata-kata tuh. Padahal terbuka gitu aja. Kau buka kan? Ribuan kata tersusun. Paham maksudnya? Kau belum paham. Terjemahkan, belum dia paham. Kau paham? Terangkan. Keras. Apa yang kita lihat sebelumnya, setelah kita tutup mata, kita terbayang apa yang kita lihat. Wah. Dan kau bisa bicarakan semua itu? Wah, kecepatannya itu 50.000 tahun. Apa maksudnya? Dahsyat nggak Allah? Takbir. Wow. Begitulah pikiran kau. Cek. Ke rumah masing-masing. Kau ke Medan. Kau ke mana? Kau ke mana? Ke Kalimantan Barat. Langsung kebayang. Nah, kau ke Mawasa, ke Maluri Salam. Kau ke Probolinggo. Kau ke Aceh sana. Ke Calon. Kau ke mana? Ke NTB. NTB itu berapa jam, berapa hari sampai sana? Balik lagi. Cepatnya bukan main. Kebayang kau nggak semuanya? Jendela ini semuanya itu. Dahsyat nggak Allah? Takbir. Makin cepatnya jatuh. Begitu makin cepatnya. Ya kan? Aduh. Mantap kali. Ada pertanyaan? Jelas? Jadi tahapannya telinga, mata, dan pikiran ini tahapan untuk mendapatkan ruh. Dipetakan semua. Jadi kalau dipetakan, diam, dipetakan dulu dirimu. Dipetakan dulu, diam karena kau punya telinga, petakan, perhatikan karena mata, takan, tanyakan, ada kau punya pikiran. Inilah kegiatan kolbun. Karena kita nggak belajar, nggak pernah kita petakan. Kau nggak diam, kau nggak dengar, ya biasa aja jadi orang kebanyakan. Karena kalau udah belajar, setiap kau dengar punya kecepatan untuk kolbun. Setiap kau mendengar, setiap kau melihat, setiap kau berpikir, yang kau pikirkan pun orang tahu. Rasulullah tahu nggak pikiran sahabat nih? Tahu nggak apa yang diucapkan? Gawat nggak itu? Kecepatan apa itu? Coba kau wuduk. Bisa. Kata dia kau buat maksiat tadi. Pergi wuduk. Nggak bisa nggak? Sampai nawa atau ana. Kebaca langsung sebelumnya. Kebaca. Aku sebenarnya pergi wuduk sana. Aku lakukan begini. Di kepala kau tuh ada ini semuanya. Kau bayang kau kebaca Rasulullah semua itu. Binatang kau namanya binatang ini. Wah. Kita tak mampu. Kenapa nggak mampu? Dalam itu kita maksiatnya, hawanya nggak kebaca lagi. Qurannya jadi Quran mahjuro, na'udzubillah. Ini tahap kedua. Tinggal 5 tahap lagi. Nah, jadi kolbun terjemahan umum seperti itu. Masuk kolbun ke konteks keeper. Ini adalah interpreter. Dia menerjemahkannya. Nah, alat penterjemahnya sudah hilang. Kau nggak menerjemahkannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa artinya? Interpreternya nggak ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Nggak ada interpreternya. Jadi kau bingung, apa tadi ya? Makhluk apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Orang siapa mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhan. Artinya dia tahu interpreter diterjemahkannya, maka dia punya sikap. Ada juga orang nggak tahu interpreter, tapi tidak tahu kepada maknanya. Dia tahu, tapi tidak berbuat. Ngerti nggak? Dia tidak mengenal jiwanya, dia tahu. Banyak juga kolbun yang seperti itu. Sepertinya kolbun, namanya hawa. Namanya kolbun duplikat. Nah, itu. Habis? Lagi pertanyaan? Ya. Itu apa Arab tulisnya? Ini surat 50, ayat 37. Kolbun, surat 37. Sesungguhnya pada demikian itu ada zikir, ada hentakan yang hebat itu ya. Bagi siapa yang punya kolbun, jadi kolbun itu akan dek tuh berzikir terus dia. Kalau kamu mendengar dan memperhatikan, jadi syahid matanya. Sudah? Sudah tulis? Hapus nih. Hapus.